Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solihah, berjumpa lagi nih dengan Ustazah Fia dalam pembelajaran tematik. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas materi tentang apa ya? Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ternyata sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam hayati sebagai energi alternatif. Oh iya, adakah yang tahu apa sih sumber daya alam hayati? Cek videonya yuk. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi lagi nih menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari bukan makhluk hidup, yaitu air, angin, sinar matahari, dan tanah. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati bisa dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Nah, energi alternatif ini apa lagi ya? Jadi, energi alternatif ini adalah istilah untuk sumber energi pengganti selain sumber energi dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan lain-lain. Energi alternatif ini diciptakan untuk mengurangi penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, mengingat sumber energi tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keuntungan menggunakan energi alternatif ialah mudah didapatkan, lebih murah, dan tentunya lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Dan sekarang mari kita bahas pemanfaatan sumber daya alam hayati sebagai energi alternatif. Nah, tadi kan sumber daya alam hayati ini bisa dari hewan atau tumbuhan, dan sekarang kita fokus pada pemanfaatan tumbuhan sebagai energi alternatif. Yang pertama, ada bahan bakar biodiesel. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan, diantaranya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Contohnya bunga matahari, jarak, kacang tanah, kelapa sawit, kedelai, dan lain-lain. Nah, biodiesel ini dapat digunakan untuk menggantikan solar. Kemudian yang kedua ada bioetanol. Langkah untuk membuat bioetanol yaitu menyiapkan bahan, melakukan fermentasi, dan pemurnian. Tumbuhan yang digunakan adalah singkong, tebu, jagung, ubi, atau sagu. Dan bioetanol ini sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan yang setara dengan Pertamax. Bisa juga untuk bahan bakar kompor etanol. Dan selanjutnya, energi listrik. Ada beberapa tumbuhan yang bisa menjadi energi listrik alternatif. Contohnya adalah tomat dan pohon kedondong. Ternyata tomat dapat menghasilkan listrik sebesar 0,5 volt per detiknya. Dan penemuan ini ditemukan oleh Thorik Yahya yang berasal dari Jakarta. Sedangkan penelitian tentang pohon kedondong yang menjadi energi listrik alternatif ditemukan oleh Naufal. Bahkan Naufal sendiri sudah berhasil menyalakan lampu bagi 60 lebih rumah di lingkungannya loh. Nah, hebat bukan? Mereka berdua adalah pemuda dari Indonesia. Nah, soleh-solihah, itu dia beberapa tumbuhan yang menjadi energi alternatif. Semoga kelak kalian juga akan menemukan beberapa tumbuhan baru yang akan menjadi energi alternatif. Semangat belajar!
Sekian dulu ya materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.